Halo Sobat JKN, selamat datang di Obrolin JKN Kantor Cabang Palu. Bersama saya Anissa Kratu Ain. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu layanan unggulan dari BPJS Kesehatan, yaitu IPPID atau Elektronik Pengelolaan Permohonan Informasi dan Dokumen. Layanan ini bertujuan untuk memberikan akses informasi publik secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Apa saja sih manfaat dan bagaimana cara menggunakannya? Nah, saat ini saya sedang bersama Kak Nur Hasmawati sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palu. Halo Kak Hasma, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iya, jadi Kak Hasma mungkin banyak nih yang belum tahu tentang layanan IPPID. Kita podcast kali ini mau bahas tentang apa sih itu IPPID. Jadi apa sih itu IPPID Kak? Dan apa tujuan Eh utama dari layanan ini? oke, jadi EPPID itu adalah pengelolaan permohonan informasi publik melalui aplikasi web EPPID. Jadi pemohon informasi tidak perlu lagi nih datang jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengajukan surat permohonan. Jadi cukup melalui web EPPID. Jadi alamatnya itu e-bpjs-kesehatan.go.id. Tujuannya itu untuk memudahkan pemohon mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Nah, ini juga karena BPJS Kesehatan sebagai lembaga publik, pelayanan publik, jadi otomatis informasinya itu harus transparan, partisipatif, dan datanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu, Nisa. Oh, jadi begitu Sobat JKN. Jadi kalau misalnya ada yang ingin melakukan permohonan terkait data dan dokumentasi misalnya atau apapun itu melalui layanan EPPID Iya, seperti benar. itu. Lalu Kak, ini eh, informasi apa saja nih Kak yang wajib kita berikan ke masyarakat melalui EPPID BPJS Kesehatan? Baik. Jadi informasi yang wajib disediakan khususnya oleh badan publik itu yaitu informasi terkait misalnya BPJS Kesehatan, pelayanan BPJS Kesehatan, kemudian informasi mengenai kegiatan atau kinerja dari BPJS Kesehatan, kemudian informasi mengenai laporan keuangan juga bisa kita berikan. Kemudian yang keempat itu informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu. Oh, jadi nih misalnya Kak, kalau misalnya mau ajukan penelitian mahasiswa misalnya, itu Hmm, lewat EPPID juga Kak? iya boleh. Itu justru kalau melalui PPID kan lebih mudah ya. Maksudnya datanya juga bisa teman-teman mahasiswa dapatkan dari feedback di PPID. Jadi tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi cukup mengakses layanan EPPID Iya saja nih benar. Sobat JKN. Terus Kak, apa saja sih dokumen yang kita perlukan saat melakukan registrasi permohonan informasi di EPPID? Oke, jadi biasanya yang wajib ya teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat yang butuh informasi atau data itu yang perlu disiapkan surat pengantar yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan. Kemudian biasanya juga dilengkapi dengan fotokopi atau scan KTP atau paspor atau misalnya kitas untuk warga negara asing atau legalitas badan hukum. Kemudian fakta integritas penelitian yang bisa di-download langsung dari melalui EPPID. Jadi cukup 3 berkas itu saja yang diperlukan untuk permohonan informasi publik. Nah, cukup mudah nih Sobat JKN. Kalau kita mau ajukan permohonan informasi melalui layanan EPPID. Terus Kak, misalnya kita ini sudah ajukan permohonan, berapa lama waktu yang dibutuhkan kita untuk mendapat tanggapan dari BPJS Kesehatan, Kak? Oke, biasanya itu tanggapan itu kami sampaikan melalui EPPID paling lambat itu 10 hari kerja. Dan dapat kalau misalnya datanya agak banyak
atau harus kami olah terlebih dahulu, biasanya kami perpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya. Oh, seperti itu. Jadi Kak, kalau misalnya kita sudah lakukan permohonan informasi nih melalui layanan EPPID, apakah Mm-mm. kita harus menyurat lagi ke kantor atau bagaimana? Tidak perlu lagi ke kantor. Jadi cukup melalui EPPID, masyarakat ataupun mahasiswa yang butuh data juga sudah dapat mendapatkan datanya seperti itu. Wah, sangat informatif sekali. Lalu Kak, menurut Kakak, bagaimana layanan EPPID ini mendukung keterbukaan informasi publik untuk Iya, BPJS tentunya Kesehatan? sangat mendukung ya. Jadi EPPID ini juga terobosan dari BPJS Kesehatan, supaya masyarakat ataupun mahasiswa yang butuh data ataupun informasi lebih mudah mengakses. Jadi tidak perlu lagi misalnya ada masyarakat yang dari kabupaten yang harus menyurat ke BPJS, kan agak ribet ya. Jadi kalau Iya. melalui EPPID kan cukup terhubung dengan saluran internet, sudah bisa diakses, sudah bisa minta informasi ataupun data ataupun pengaduan dari aplikasi, dari web tersebut. Nah, Seperti Sobat itu. JKN, jadi cukup mudah kan kita kalau mau cari informasi, cari data, mau penelitian, cukup mudah. Silahkan akses layanan EPPID seperti itu. Terima kasih Kak Ya, Hasna atas sama-sama waktunya. Nisa. Terima kasih teman-teman Sobat JKN sudah mendengarkan podcast Obrolin JKN Palu kali ini. Melalui EPPID, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan transparansi informasi publik untuk membantu masyarakat dalam mengakses data yang mereka butuhkan. Jangan lupa untuk berbagi episode ini dengan teman dan keluarga kalian agar lebih banyak orang yang tahu tentang layanan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.